na. Kumanagat. Mengambil tempat di dalam aula Ma'had Darul Hijrah, sehingga nanti pada pukul 9 kita sudah langsung melaksanakan acara bayan hidayah dan juga penyelesaian segala muamalah kita di Ma'had Darul Hijrah. Sekali lagi kita sampaikan, insyaallah acara akan kita mulai tepat pukul 9. Maka kita harapkan kepada seluruh tamu-tamu wali santri, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu kita, silakan kita masuk ke dalam aula. Nanti ibu-ibu di bagian belakang yang sudah ada hijabnya, sementara bapak-bapak kita harapkan mengisi ruangan yang paling depan. Juga kepada ibu-ibu kami, silakan menuju di bagian saf paling belakang lewat sebelah kiri, dan masuk dari pintu belakang atau pintu samping kanan, samping kiri juga bisa. Santri mohon tidak ada lagi yang di belakang. Disegerakan segala keperluannya karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Kita paham ini orang tua kita jauh-jauh, ada yang dari luar kota Padang, yang bermalam tadi di Anur Syukur juga ada. Jadi perlu kita segerakan. Jadi kita supaya efektif waktu kita. Insyaallah kepada bapak-bapak dan ibu yang masih ada di luar, silakan kita. Ustadz Ilyas dengan Ustadz Haris, siapkan meja, kertas, dan juga penanya, juga Safirullah. Nanti pukul 9 ya Pak ya, kita mulai. Karena mungkin masih ada beberapa wali santri yang sedang dalam perjalanan. Kita tunggu sesuai dengan rencana. Tepat pukul 9 kita langsung mengadakan bayan hidayah, kemudian penjelasan tentang pengisian data-data amal selama anak-anak kita berada di rumah, kemudian penyelesaian biar bisa bawa jalan ke belakang. Oke,
Lanjut dengan saudara Rafael Nazova Hanif Pariaman. Ya. Kosim Danang Jerry Husen Pariaman. Husen Pariaman itu dikasih sama saat. Ya. Tahunan pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum santri kita bertolak dari Mahat, ada beberapa arahan dan nasihat yang akan disampaikan oleh pihak pondok. Dalam hal ini kita mintakan kepada Buya untuk bisa memberikan nasihat-nasihat dan arahan-arahan kepada santri-santri kita selama mereka berada di rumah. Insyaallah. Wamena no kamu kono Iya bang. Insyaallah kita mulai. Kita tidak akan panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Pertama, kita awali majelis kita ini dengan ucapan dari hati kita kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmatnya, nikmatnya, serta hidayahnya pada hari ini. Semoga rahmat, nikmat, dan hidayah yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dapat istiqomah kita dalam menjalankan seluruh perintahnya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru yang terbaik yang telah meninggalkan generasi yang menjadi contoh sampai saat ini, yaitu generasi para sahabat yang telah mendapatkan gelar yang abadi, yaitu radhiyallahu anhum ajmain. Seterusnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada wali santri, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, yang telah memberikan kelapangan waktunya dalam rangka penjemputan anak-anak kita di Mahat Darul Hijrah. Mungkin ada yang datangnya malam, perjalanan yang jauh. Ini bukti bahwasanya kita punya semangat yang sama, punya perhatian yang sama terhadap anak-anak kita. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Kemudian
di dalam bayan hidayah ini ataupun nasihat perpulangan, sebenarnya itu tugas daripada mudir Ma'had Darul Hijrah, yaitu Ustaz Iswandi. Beliau karena ada tugas di Wamena selama 1 bulan ini, maka diserahkan kepada pihak pondok. Jadi kami mewakili saja. Di antara kutipan-kutipan nasihat beliau, yaitu libur santri ini hal yang diperlukan tetapi membahayakan. Dia perlu, libur ini perlu, penting, tapi akan membahayakan daripada kondisi santri-santri kita. Maka perlu kita buat bayan hidayah, perlu kita melaksanakan kerjasama dalam menjaga amal-amal daripada anak-anak kita selama di rumah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, serta santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa hadirnya Pondok Ma'had Darul Hijrah ini tidak terlepas daripada usaha dakwah. Karena pemikiran pondok ini juga terlahir daripada pemikiran orang-orang dakwah. Dan ini didirikan karena dasar yang sangat banyak, kompleks. Untuk daerah kita Sumatera Barat, khususnya Kota Padang ini, Pak, pondok-pondok klasik ini sangat jarang kita temui. Kalau dahulu dominasi dari pondok-pondok yang berada di tanah Jawa. Dan kita perhatikan ketika orang-orang tua kita ingin meletakkan anaknya di pondok di Jawa sana, itu bukan main pengorbanannya. Biaya yang besar, jarak yang jauh, persiapan anak yang kurang matang, sehingga ada yang berhasil dan banyak juga yang tidak jadi. Artinya tidak selesai pondoknya. Maka atas dasar itu kita bersama-sama bagaimana untuk mewujudkan sebuah pondok yang layak, pondok yang baik, sehingga terjangkau oleh siapa saja. Jadi intinya, Pak, lahirnya pondok ini kaitannya sangat erat dengan usaha dakwah. Bahkan di antara anak-anak kita ini, itu orang-orang tuanya telah terlibat aktif dalam usaha dakwah atau usaha agama. Maka sedikit kita cerita. Dulu ketika awal dakwah dimulai, pemikiran kita hanya memikirkan kaum laki-laki saja, untuk supaya bisa sholat 5 waktu, belajar agama, mendakwahkan agama, furud fisabilillah dan sebagainya. Berjalannya waktu, mulai yang bujangan menikah, terpikirkan lagi usaha atas masturot, lahir lagi tertib masturot, dibuat lagi masturot. Masturot yang pertama sekali dikeluarkan di Kota Padang itu tahun 96, 40 hari ke Magelang. Itu Pak Zulesli yang pertama sekali. Ini perlu kita sampaikan, karena di Pondok Magelang itu pertama usaha masturot dibuat. Jadi sudah agak lambat usaha atas kaum wanita ketika itu. Maka berjalannya waktu, udah mulai banyak anak-anaknya. Jadi anak-anak ini pun perlu diberikan perhatian. Maka salah satu poin daripada dakwah ini adalah meletakkan anak-anak itu dalam suasana belajar agama, baik di madrasah, di TPA kalau mengaji di kampung halamannya, ataupun menghantarkan ke pondok-pondok pesantren. Kemudian Bapak dan Ibu yang mulia, kenapa pondok kita ini tidak gratis 100%? Karena arahan daripada para masyayikh di Indonesia belum cukup kekuatannya untuk menjadikan pondok itu gratis 100%. Banyak orang sekarang buat pondok supaya ramai, maka digratiskan dulu. Tapi akhirnya tidak berkembang pondok tersebut. Maka azas dari pondok kita ini sama-sama buat pengorbanan. Orang tua buat pengorbanan, yaitu menanggung biaya makan daripada anak-anak kita.
Sehingga itu saja yang kita pungut setiap bulannya, yaitu biaya makan. Alhamdulillah di sini ada yang kita amanahkan memasak. Ada Pak Firman, ada. Bagaimana anak-anak selama makannya? Apa bagus, baik? Kita mau tanyakan dulu. Gimana? Cukup? Cukup baik. Hah? Mantap ya? Alhamdulillah. Standarnya kita lihat aja Afra. Nah, kalau kurus dia di sini berarti itu ada masalah dengan makanan. Jadi kita mau seluruh uang-uang syariah itu adalah untuk makan anak-anak kita, tidak untuk biaya keperluan ustadz dan lain-lainnya. Ini satu hal untuk memudahkan. Jadi diminta pengorbanan orang tua di situ. Di awal kita menerima, kita sampaikan secara jelas dan terang. Ini tanggung jawab daripada wali santri itu sendiri. Kemudian kita tidak juga membebani biaya-biaya yang banyak, seperti acara wisuda. Mungkin di pondok-pondok lain ada pungutan biaya, di sini tidak ada. Paling yang wisuda itu partisipasinya supaya acara ini bisa kita tampilkan dengan baik secara bersama-sama. Dan juga kita menjadikan pondok ini sebagai ajang silaturahmi antara pihak pondok dengan wali santri, supaya kita saling kenal mengenal, dan kita juga bisa bersama-sama mengupayakan anak-anak yang datang ke pondok kita ini supaya hendaknya menjadi apa yang diharapkan, hafiz Quran kah ataupun ulama. Dan kami harapkan sebenarnya pada perpulangan ini 1 kali setahun itu semuanya hadir tanpa terkecuali. Kita harapkan seperti itu, karena penjemputan anak ini merupakan bahagian yang penting dari perhatian orang tua kepada anak. Mungkin 1 bulan sekali tidak terjemput anak, atau 3 bulan sekali sulit karena mungkin jauh dan sebagainya. Tapi 1 kali setahun ini kita mengharapkan sangat supaya orang tua bisa datang menjemput, menggenggam tangan anaknya, dia bawa anaknya pulang, dan bisa menyelesaikan juga segala hal yang bersifat muamalah di Mahat Darul Hijrah. Itu lebih kurang. Kemudian bab tentang perpulangan, kita libur tahunan ini mulai hari ini sampai tanggal 20 April, hari Sabtu 2024. Nanti akan ada kertas yang dibagikan. Di situ sudah dituliskan apa saja yang kita jaga terhadap anak-anak kita selama berada di rumah. Kenapa kita pulang pertengahan Ramadan? Dulu di awal pondok kita ini, itu kita pulang tanggal 21 Ramadan. Ternyata banyak kendala, karena bapak-bapak sebagian besar itu mau etikaf 10 hari, jadi tidak punya waktu dengan anak. Jemput anaknya, dia langsung keluar, nanti dikembalikan lagi ke pondok. Maka kita ambil jalan tengah supaya orang tuanya ada waktu bersama dengan anak. Mungkin sudah istiqomah hurufnya 10 hari tiap bulan etikaf, maka ada waktu bersama dengan anak. Makanya kita buat di pertengahan, yaitu tanggal 16 Ramadan bagi yang puasanya dimulai hari Ahad. Yang ikut pemerintah ini hari ke-15 ya. Jadi karena sudah dituliskan maka ditetapkan tanggal 26. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, anak-anak ini pulang, ini kita mengharapkan mereka tidak kemana-mana, tapi memberikan waktunya untuk khidmat kepada kedua orang tuanya. Maka ada hal-hal nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf sebagai penjagaan selama anak-anak kita di rumah. Karena berbeda yang anak-anak zaman sekarang itu ujiannya jauh lebih dahsyat daripada kita dahulu. Karena anak-anak sekarang sudah bisa lintas kampung, lintas daerah, lintas negara, bahkan lintas benua.
dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Dan dari pengalaman kita dari setiap tahun perpulangan, ini tahun kemarin yang paling banyak anak-anak yang tidak kembali lagi ke pondok. Bahkan yang kembali ke pondok ini dalam keadaan berat sekali, merengek-rengek dengan orang tuanya, tidak mau mondok, tidak mau berpisah dengan handphone Android. Nah, ini tantangan kita nanti di rumah. Maka selama 11 bulan lebih anak-anak kita berada di pondok, maka 25 hari ini kami serahkan amanah penjagaan amalan-amalan ini kepada pihak orang tua. Kalau di dalam rumah nanti tidak terjaga, kita khawatir nanti hafalan yang telah dia punya selama di pondok, mungkin 10, 20 atau 15 juz, nanti buyar nanti, dan tidak terjaga amalannya, maka dia pulang ke pondok akan malas, takut lagi, mengulang dari nol lagi. Ini kejadian yang pernah kita alami. Maka penting sekali orang tua hadir dalam perpulangan ini supaya bisa menjadi pengganti daripada amalan-amalan pondok ini di rumah nantinya. Nanti ada lembaran sholat berjemaahnya diisi dan ditandatangani, diparaf. Kemudian juga ada amalan nawafil, ada hafalan yang harus diulang, yang 10 juz ke bawah, 2 juz setiap hari dia ulang. Kemudian ada wirid-wirid yang senantiasa diwiridkan selama di pondok ini untuk menjaga. Maka kami harapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kerjasamanya yang baik. Jangan nanti anak-anak kita tuh lost control, terutama bagi anak-anak yang usianya sudah agak remaja. Ini agak berat tanggungannya, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Dia sudah punya teman-teman, dia sudah punya kawan-kawan. Bahkan sering kita dapat keluhan daripada orang tua santri, dia lebih mengutamakan kawan-kawannya daripada orang tuanya. Bikin nanti grup WA kan, chatting sana sini, pergi ke sana, pergi kemari. Ini yang terjadi. Maka perlu dijaga. Jadi antum kalau ada penjagaan dari orang tua, itu adalah bukti kasih sayang orang tua antum kepada antum sekalian. Kalau kalian tidak bisa menyenangkan hati orang tua kalian di rumah, jangan sakiti hatinya, jangan susahkan hatinya. Mungkin tidak bisa bantu meringankan pekerjaannya, jangan susahkan dia dengan kelakuan antum selama nanti di rumah. Bahkan ada wali santri pun yang berpikir bagus di pondok aja lagi, karena melihat kelakuan sholat subuh berat dibangunkan, sholat diingatkan lagi. Nah, ini yang terjadi. Maka tolong selama berada di dalam pondok, apa amalan-amalan yang telah diajarkan, coba dijaga, dites dulu selama 25 hari ini supaya bisa terjaga. Insyaallah bersedia ya? Kemudian jangan antum merasa keluar dari pondok liburan ini satu kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tidak. Karena ini masih dalam proses. Kita mau nanti ada berita-berita baik, antum balik ke pondok, hafalan yang lama cukup, bahkan ada penambahan. Catatan sejarah kita di pondok ini baru satu orang seperti itu, Said Hasan, itu yang berkesan bagi saya gitu. Bisa dia balik ke pondok dengan menambah hafalan. Nanti kalau mau tahu kiat-kiatnya tanya sama bapaknya, sama Pak Anton, apa kiatnya Pak, sehingga anak bisa bertambah hafalannya ketika kembali ke pondok, bukannya hilang ataupun berkurang gitu. Kami minta waktu daripada orang tua supaya bisa mengawal daripada anak-anak kita. Kemudian pergaulan ini menentukan sekali.
Kemarin kita kirim 2 orang imam di Padang Panjang. Hari pertama bagus, dikirimkan videonya, 0 kesalahan. Hari keduanya kacau balau. Mestinya dia tidak salam, mestinya dia salam, dia berdiri untuk rakaat ketiga pada sholat tarawih. Sehingga komplain orang Padang Panjang dengan kami di sini. Ternyata kita selidiki, ada 3 orang yang mengaku santri Darul Hijrah bergabung di situ. Setelah kita cek dan recheck, ternyata santri yang tidak selesai di sini. Yang anehnya 2 orang ini yang sudah selesai terpengaruh dengan yang tidak selesai. Tidur sampai jam 1, setengah 2. Kenapa? Yang 3 orang ini bawa Android. Saya heran Pak. Ini maaf, ini mungkin agak keras ya. Ketika untuk bayar bulanan tidak ada, tapi untuk Android yang mahal untuk anaknya bisa dia belikan. Gak mungkin anaknya dapat uang, pasti dari orang tuanya. Akhirnya dibawa, akhirnya kacau daripada imam, terpengaruh. Maka yang pulang nantinya tolong jaga dan cari kawan-kawan yang baik, yang memberikan dorongan semangat untuk kita ini belajar lebih sungguh-sungguh. Karena kata ulama, setiap waktu itu ada amalnya, setiap amal itu ada waktu-waktunya. Maka usia dari 12, 13, 14 sampai 20, sementara Bang Yusuf sudah 26 nih, masih dalam belajar. Betul. Kalau kita boleh tanya kepada bapak-bapak kita yang hadir hari ini, seandainya dikembalikan dulu ke masa lalu, mungkin mereka juga bersedia untuk mondok. Maka ini adalah masa-masa emas, kesempatan yang sangat berharga, yang tidak bisa didapatkan untuk kedua kalinya. Maka kepada anak-anak kami, tolong, ini masa-masa kalian belajar, bukan untuk berpikir yang lain-lain. Fokus dengan meraih daripada keinginan menjadi hafiz Quran, menjadi alim, menjadi da'i yang memberikan kemanfaatan untuk seluruh manusia. Karena harapan dari kami orang tua adalah bagaimana generasi anak-anak kita ini jauh lebih baik daripada kita. Mungkin bapak-bapak yang kenal dakwah, baca ayat saja salah misalnya, mengaji saja tidak lurus bacaannya. Maka kita berkeinginan supaya anak-anak kita ini jauh lebih baik itu untuk agamanya, bukan dunianya. Maka nanti tolong dijaga ya, cari kawan yang memberikan motivasi semangat. Jangan cari kawan yang ngajak internet, ngajak main PS, main ML apa semuanya itu. Itu biarnya ada yang seperti itu. Sudah liburan tuh sibuk tuh. Oh ke kita, maju. Ya tahu main apa orang-orang. Bisa dia ngomong dalam handphone tuh sama orang lain, ngomong juga di dalam tuh. Jadi tolong ya nanti, bukan dilarang tidak, tapi diberikan waktu-waktunya. Kalau dilarang, dan kalian kalau dilarang jangan melawan sama orang tua, ini dongkol, nanti keberkahan ilmunya akan dicabut nanti. Sehingga nanti pulang liburan tidak ada semangat lagi untuk belajar. Rugi pengorbanan yang sudah diberikan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bayangkan dulu waktu baru masuk pondok, itu ada air mata yang mahal yang tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Ya, dihantarkan antum ke pondok, orang tua menangis, antum pun menangis. Berpisah dengan orang tua, ini pengorbanan, dan air mata ini mahal nilainya. Maka jangan disia-siakan karena gara-gara libur yang 25 hari. Insyaallah bersedia ya. Kemudian kita harapkan juga kepada orang tua untuk menjaga pergaulan anak-anak kita, dikontrol. Kalaupun nanti mereka pinjam HP ya, kan ini juga sulit untuk kita tiadakan. Kita paham juga, tapi tolong dikontrol. Jangan terlalu bebas dan sebebas-bebasnya. Nanti bagaimana kiat-kiatnya tanya yang sudah berhasil.
supaya anak-anak kita ini tidak larut, tidak candu, bahkan menjadi suatu kecintaan. Ada anak-anak yang diambil HP-nya ngamuk dia sama orang tuanya, ada nggak Pak? Dia lagi main HP disuruh dia melawan dia. Ada yang seperti itu, ini kan luar biasa. Maka teruslah meraih cita-cita sungguh-sungguh. Kemudian bagaimana di rumah kita juga menjadi asbab kebaikan bagi anak-anak yang lain. Di sini ada satu orang anak, ini luar biasa, saya perhatikan anaknya tidak ada di sini. Setiap dia pulang kampung, baliknya tahun depan itu ramai orang kampungnya yang masuk pondok. Ramai orang kampungnya. Padahal ini Pak bukan keluarga ahbab, tapi asbab hidayah dari kampungnya. Banyak orang terbawa di sini. Ada 5 orang anggota keluarga, sepupu dan sebagainya belajar di sini. Bahkan belum kenal usaha dakwah. Ini Fajril namanya yang ada di sini. Sudah selesai. Itu dari orang awam biasa saja, belum kenal dakwah, tapi pulangnya membawa hidayah. Maka demikian juga kepada anak-anak kami ya. Adab-adab selama belajar di pondok diamalkan. Jangan antum pakai topi, pakai jubah, ngomongnya tidak bagus, makannya berdiri berjalan. Nanti yang disalahkan bukan antum sendiri. Anak dari mana itu? Oh dari pondok itu orang. Oh orang pondok yang memang begitu. Apalagi pakai jubah, pakai topi, kencingnya berdiri di jalan. Nah, ini adab-adab yang perlu dijaga supaya antum ini juga akan menjadi asbab hidayah, menjadi anak-anak yang lain mendapatkan keinginan untuk belajar di pondok. Jangan nanti menjadi penghalang. Karena nanti pulangnya antum ke rumah antum, ke kampung halaman, nanti orang akan lihat apa yang dia dapatkan dari pondok. Kadang-kadang dijadikan, ini udah dari pondok nih, suruh jadi imam. Maka dijaga sikap kita, dijaga adab-adab kita, baik kepada kedua orang tua, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang ada di kampung kita. InsyaAllah ya, dijaga semua dengan baik. Kemudian kepada orang tua santri yang kami muliakan, kami selama mengurus daripada Ma'had Al-Hijrah banyak kesilapan, kekurangan dalam menata pondok, dalam melayani pondok, dalam menjalankan pondok, juga termasuk daripada para ustadznya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon diikhlaskan atas segala kesilapan-kesilapan yang terjadi. Karena memang dalam mengurus anak yang sebanyak ini itu terkuras energi yang cukup banyak, terutama Ustaz Iswandi, karena beliau berada di areal pondok. Kadang kurang istirahat, datangnya tamu, adanya masalah, jadi beliau mau istirahat, ada lagi tamu, assalamualaikum. Mau istirahat, ada lagi masalah. Karena beliau berada di dalam pondok, sehingga siapapun yang datang mungkin tidak semuanya terlayani. Mungkin dari wali santri yang datang tidak bisa dilayani dengan baik oleh ustaz kita, ataupun dari kami sendiri. Ini mohon dimaafkan, karena tidak semua orang bisa terlayani dengan baik. Ya Pak ya, kalau ada bahasa-bahasa, sikap, yang jelas apa yang diterapkan oleh Ma'had Darul Hijrah ini adalah untuk kebaikan kita semua. Mungkin seolah-olah ya kita menganggap disiplinnya terlalu ketat, kekakuannya terlalu ketat. Sebenarnya ini baik. Kalau saya yang ngurus pondok mungkin tidak jadi pondok, dipastikan tidak jadi. Karena saya tipenya yang mana yang mudah aja, mana yang lancar saja. Tapi kalau Ustaz memang dia penuh dengan perhitungan semuanya, karena beliau memang bidangnya di situ. Dia mungkin ada juga orang tua yang menelpon saya, jumpa dengan Ustaz ini susah,
mau ngobrol susah, perizinan susah dan sebagainya. Sebenarnya kebaikan yang kita lakukan untuk mendisiplinkan semuanya. Kalau kita mengikuti maunya wali santri semuanya, ada 100 wali santri, maka 100 pula pemikiran yang masuk. Ini susah kita mau menjalankan sistem di pondok. Contoh Pak, dulu waktu kita baru pondok buka, ada satu orang minta supaya hari liburnya ditukar hari Sabtu. Tidak mau di hari Jumat, karena di hari Sabtu itu beliau libur sebagai pegawai, memaksakan diri gitu. Nah, kalau ada 10 orang seperti itu, ada pula yang liburnya cuma hari Ahad, atau dia punya waktu cuma hari Senin. Nah, kapan lagi pendidikan mau jalan? Maka sistem yang kita buat ini untuk kemaslahatan kita bersama, bukan kepentingan pribadi-pribadi kita. Itu harap dimaklumi ya Pak ya. Mungkin ada orang tua yang susah sekali perizinan dan sebagainya. Itu sudah kita sepakati sebelum anak diterima. Ada poin-poinnya, tolong dibaca lagi perizinan mana saja. Kita juga repot. Kemudian terakhir nasihat daripada Ustadz, pesannya pada tanggal 20 April itu tidak ada alasan melalui telepon atau media sosial untuk tidak mengantarkan anak. Kadang-kadang Pak, lagi injury time itu mulai anak sakit, iko ada yang meninggal, iko ada yang barale, iko ada yang banyak kepentingan, itu diselesaikan semuanya. Jadi Ustadz menyampaikan kepada kami, tidak mendengar alasan apapun kalau tanggal 20 April itu asar selama-lamanya anak sudah dihantar ke pondok. Kan sudah lama waktunya, sudah panjang waktunya ya Pak ya. Kita sepakati itu. Karena memang tiap tahun ada aja tambah libur 2 hari Pak Ustaz Buya, karena ada ini ET-nya barale gitu. Maka kita sulit juga, karena dia telepon tidak bertemu langsung, akhirnya susah kita untuk memutuskan. Maka tolong kita jaga sama-sama. Kita sepakati tanggal 20 April itu adalah hari perpulangan anak-anak kita. Sebenarnya yang terakhir, kami undang orang tua, tolong seluruh pakaian pribadi ya, anak-anak kita ini mungkin masih ada yang terjemur atau yang tergantung atau yang hilang dan sebagainya. Ini diselamatkan, karena baju yang antum punya ini mahal nih. Buya saja yang sudah 11 tahun di pondok gak punya baju yang semahal itu. Harganya 200-300. Ini 80.000 Pak. Ikan sarung asalnya nih, saya jahit 80.000. Baju saya ciri khasnya kain sarung. Tapi yang baju-baju Haromain An-Nur ini berapa Sob? 300, 200 lebih. Ini tolong dihargai. Topi mahal. Ini kan anak punya aja beli kan pakai topi putih. Biasanya pakai topi kaos saja. Mahal-mahal topi di atas 50.000 gitu, karena berserakan, kasihan. Karena semua komponen yang ada di pondok ini itu adalah sarana untuk menghantarkan kita ini menjadi hafiz Al-Quran. Baik mejanya, baik pakaiannya, baik topinya, baik sorbannya. Ini semuanya sarana yang akan menghantarkan kita menjadi hafiz Al-Quran. Jadi kita hargai dari yang kecil-kecil. Kemudian alas tidur Pak. Nah, tolong dicek lagi Pak. Kalau masih layak nggak apa-apa ditinggalkan. Tapi kalau tidak layak lagi, mungkin sudah kotor, sudah ada yang sudah ada pulau, banyak pulaunya kan. Indonesia cuma 13.000 pulau. Ini banyak pulaunya. Nah, jangan kita tidak perhatian sampai ke tingkat itu. Mungkin nanti anak-anak kita tidur lagi di situ, gata-gata lagi, udah 4 tahun itu juga udah memberontak kasurnya, udah pecah kasurnya, orang tua pun tidak mau mengganti Pak. Sementara harapan anak mau jadi hafiz Quran, mau jadi ulama besar, tapi tidak diperhatikan hal-hal seperti itu kan murah sebenarnya. Sekali setahun kita ganti pun tidak masalah.
beli yang bagus lagi, beli yang apa lagi. Kemudian yang saya ingin sampaikan, ada satu orang santri kita di sini dari Aceh. Mana angkat tangan? Zulfaqli ini, bapak beliau ini punya pondok juga. Ini mamanya ada di sini dari Alai. Jadi untuk melepas dia Pak, itu acaranya luar biasa. Pakai dimandikan, didoakan orang sekampung. Mungkin potong sapi, kambing atau ayam saya nggak tahu, nggak sampai situ saya tahu. Tapi didoakan begitu, dilepaskan dengan acara-acara yang sakral gitu. Begitu penghargaan. Dan alhamdulillah sekarang udah selesai 30 juz, tapi belum kubro. Udah selesai ya 30 juznya. Nah, alhamdulillah sebentar saja, berapa tahun pun di sini? Setahun. Cepat Pak. Begitu semangat. Bapak-bapak boleh nanti tiru di kampung. Ketika mau mengantarkan anak, buat acara syukuran. Anak mau ke pondok, saya mau syukuran. Undang orang kampung, doakan, mandikan. Sampai sebegitunya Pak. Bahkan di Jawa, di Tonggoro itu saya lihat anak lulus Iqra saja Pak, satu kampung tuh mendoakannya. Diundang kita Pak. Undangan apa Pak? Syukuran anak saya baru selesai Iqra katanya. Luar biasa penghargaan dia. Dulu kita di awal pondok 5 juz pertama itu kita harapkan wajib orang tuanya datang. 10 juz, 15 juz wajib orang tuanya datang. Tapi setiap diundang jarang yang datang. Tidak mau datang atau sibuk dengan hal-hal yang saya pun tidak paham. Kalau sekarang kita wajibkan hanya di acara kubro saja. Ya sudah. Di kubro. Kalau dulu 5 juz. Masih ingat saya tuh 5 juz pertama dulu kita dengarkan ramai-ramai. Itu bukan main tuh. Selesai 5 juz tuh rasa dapat apa gitu. Masya Allah, gembira luar biasa. Orang tuanya pun bangga gitu. Tapi tidak semuanya yang hadir, diundang nggak datang semuanya. Maka diwajibkan kubro. Kubro itu wajib orang tua menghargai jerih payah anaknya 3 tahun, 4 tahun berada di pondok untuk menyimakkan dan mendengarkan. Kemudian kita sampaikan lagi, selama tidak adanya kita di pondok ini, maka pondok nanti akan didiami oleh Ustaz Yusuf ya, bersama dengan Ilyas. Tinggal sebagai anak pondok yang menjaga pondok, karena ini banyak barang-barang kita di sini, maka kita terima kasih banyak masih ada yang mau tinggal. Dan bagi yang mau langsir ke sini harus izin orang tuanya ya. Karena juga ada sering yang main-main kemari, datang kemari, harus sepengetahuan orang tuanya. Karena antum-antum ini udah punya bakat pembalap, motornya kencang-kencang, nanti kecelakaan di jalan. Ini pernah terjadi. Katanya mau ke pondok, katanya mau ke kawannya. Jadi jangan sampai nanti menyebabkan masalah-masalah baru timbul. Jadi bapak dan ibu tolong ya diperhatikan kasurnya, barang-barang pribadinya silakan kita bawa. Jadi bagus diganti kalau tidak layak. Kalau layak silakan, kita tidak ada masalah. Dan kalau ada utang piutang Pak, anak-anak ini mungkin ya untuk yang sudah terima uang ini, mohon maaf mungkin ada yang 1.400.000 ya. Nanti tolong diserahkan kepada orang tua ya, atau disampaikan kepada orang tua. Jangan nanti bahwa ini digunakan untuk beli handphone. Nah, aku bisa modal. Kan ada juga anak nih tabung bisa beli handphone. Belum layak antum pegang handphone. Nanti kalau sudah jadi ustaz tidak apa-apa, sudah selesai mujahadahnya, sudah bisa menguasai teknologi dengan baik untuk kebaikan, itu tidak jadi soal. Tapi kalau sekarang nanti tersedot pikirannya sehingga terjadi kemalasan dalam belajar. Ini yang terjadi, yang tidak tamat beli handphone, orang tarawih ada sibuk main handphone 3 orang ini. Maka dilihat orang, santri buya main handphone. Saya bilang tidak, dia ada santri, bekas itu barang bekas, pernah di pondok. Tolong ya yang tadi dipegang amanah, kasih tahu orang tuanya ya, karena itu uang orang tua antum yang diamanahkan ke sini untuk biaya-biaya keperluan. Jadi
Untuk antum sebenarnya diberikan lagi pada orang tua itu jauh lebih bagus, jadi selamat. Kemudian handphone ya dan dikembalikan. Jadi ada tadi beberapa nama yang belum bisa dikembalikan karena ada beberapa anak yang minus, sehingga kami nggak bisa mengembalikan uang yang lain. Ini kendalanya tadi ya. Gak cukup uang untuk mengembalikan karena ada yang minus. Ada 391, ada 169.000 minusnya. Tapi orangnya nggak ada lagi Pak. Ini bahayanya nih. Kalau sudah kabur, meninggalkan masalah yang baru. Siapa yang tanggung? Mungkin ada di antara bapak yang tanggung Pak. Totalnya 2 juta lebih. Ya Su, berapa totalnya? 2 juta lebih. 1.700.000 lebih yang harus kita kembalikan uang anak-anak nih. Maka tadi dipending dulu karena uangnya udah habis. Ada yang mau nanggung nak? Padas mungkin nanggung dulu nak. Kebaikan padas dari bulan Ramadan. Sensei atau ada yang lain? Kalau saya udah nggak mampu Pak, udah putih jenggot saya Pak. Utang pondok masih numpuk nih sama Pak Anton, masih ada 7.900.000, sama Haji Reza masih ada 5 juta, sama Pak Firman ada 4 juta. Hafal saya utang saya Pak, saya catat. Tapi mereka belum ikhlaskan lagi. Nanti coba saya tanya, barangkali ikhlas, alhamdulillah selamat saya daripada wajah-wajah yang memiliki utang kepada saya gitu. Tapi udah masya Allah luar biasa. Terakhir kita sampaikan terima kasih banyak ya, terutama kepada komite Pak Petra, Pak Anton yang senantiasa selama masya Allah 15 hari ini saya perhatikan rajin menemani santri sholat 2 juz. Saya mohon maaf gak bisa hadir karena kita mengantarkan santri putra dan putri berbuka di undangan berbuka setiap harinya, dan tadi malam yang terakhir. Jadi tidak bisa bersama-sama. Saya lihat ada beberapa wali santri yang terima kasih banyak. Juga Pak Anton, Pak Andi menjadi ladang pahala dan ladang amal. Kemudian terakhir kita nanti akan melaksanakan pembagian surat oleh Ustaz Yusuf dan cara pengisian dan langsung musafahah halal bihalal di antara kita semua. Setelah itu bagi, ini bagi ya, kita nggak mau sebutkan nama yang masih ada tunggakan bulanan syariah. Silakan menemui petugasnya. Apa halnya sampaikan saja. Kalau misalnya tidak ada sekarang, kapan dijanjikan? Karena kita telah berhutang juga untuk uang makan ini. Karena lebih dari berapa totalnya semua? 34 orang baru yang yang belum menyelesaikan. Ini muamalah kita harus pahami, ini untuk makan anak-anak kita. Muamalah ini. Kemudian ada kemarin itu yang komplain, kenapa Ramadan itu juga penuh biayanya. Jadi biar kita jelaskan ya Pak, biar tidak sakwa sangka ya. Ramadan ini penuh. Kalau Ramadan sebelumnya itu kita ada dapat subsidi. Itu melalui Ustaz Iswandi dari Wamena untuk biaya makan takjil ya. Sehingga takjilnya cukup mewah, bahkan lebih daripada mewah lagi. 2.500.000 satu hari. Ya sudah. Itu untuk santri kita. Tapi yang tahun ini tidak ada Pak. 0,0 Pak. Setiap kita tanya yang dulunya nggak ada lagi. Maka dikeluarkanlah dari kelebihan uang itu. Untuk air berapa Bu? 300. Untuk air 300.000. Untuk snack 300.000. Tambah kormanya Pak. Jadi ada yang komplain, tidak korupsi Bu ya kok aja. Masya Allah setengah bulan Pak Ramadan, takut pula menyempurnakannya. Jadi kita jelaskan supaya tidak ada curiga. Saya nggak pernah pegang uang, saya nggak punya ATM, saya nggak punya kartu bank. Boleh dicek. Kalau dulu beda Pak, dulu berusaha. Sekarang ini supaya meminimalisir kecurigaan, karena ada juga wali santri curiga nih. Ini perlu saya sampaikan supaya tidak ada masalah lagi. Dalam bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan bantuan dari Papua karena ustaznya berada di Papua.
Agak berat juga ngomong-ngomong itu. Kalau tahun lalu itu 2.500.000 per hari diberikan. Sekarang kita ambil dari uang makan itu juga. Kita serahkan ke petugasnya, yaitu penanggung Abu Bakar. 300.000 minum setiap hari, kuenya setiap hari. Kemudian kita beli korma berapa kotak? 10 tambah 5 15. Tambah lagi 10 tambah 5. Itu ada dengan putri juga. Jadi mohon dipahami Pak ya. Jadi tidak setengah dalam bulan Ramadan, dalam bulan Maret ini. Kan ada juga setengah, kan setengahnya aja. Tapi terserah lah, kalau Pak mau setengah itu urusan Pak. Tapi kami sampaikan itu untuk keperluan santri-santri kita juga. Mungkin sebelum kita tutup ini, kita lanjut acara selanjutnya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan, hal-hal yang lain. Oke Pak ya, tidak ada, cukup ya. Karena kita lihat orang-orang dari luar kota juga cukup banyak. Kita prioritaskan nanti untuk orang-orang luar kota. Nah, kepada Ustaz Yusuf kita persilakan untuk menjelaskan secara ringkas tentang 4 buah kertas itu yang diberikan Ustaz dan bagaimana cara mengontrolnya. Nanti dipanggilkan satu-satu untuk diambil. Setelah itu kita langsung musafahah. Dan bagi yang merasa masih punya, yang orang tuanya tidak ada, jangan pulang dulu ya. Yang orang tuanya ada saja boleh pulang. Yang belum ada nanti kita seleksi lagi, baru boleh pulang. Kalau tidak ada pemberitahuan dari orang tua antum, kami tidak akan memberikan keizinan. Ya Pak Tuan ya. Kalau tidak ada pemberitahuan. Ada juga yang memberitahu dari Said dari Lintau sudah dikasih tahu, Andre dari Mentawai sudah dikasih tahu. Itu boleh. Kemudian dari Pangkalan 2 orang, itu saja yang menelpon Buya. Nah, yang lainnya yang orang tuanya tidak memberitahu, kami tidak akan lepaskan. Di pondok saja dulu sampai ada informasi dari orang tua. Karena begini Pak, dulu pernah kita berikan pulang, akhirnya nggak pulang. Entah kemana perginya gitu. 2 hari kemudian baru ketemu. Nah, ini bahayanya kalau tidak ada orang tua yang menjemput, apalagi yang jauh-jauh, tidak tumpang-tumpangan. Dan kepada putri tidak dibenarkan dijemput oleh siapapun kecuali oleh mahramnya yang hakiki. Tidak boleh dengan sepupu, karena itu bukan mahram. Jadi kita ingatkan, tidak kita izinkan kecuali bapak kandungnya, ibu kandungnya, atau eteknya yang diapakan boleh. Tapi kalau ditumpangkan kepada sepupu nggak bisa, karena putri ini lebih ketat lagi. Jadi terutama kepada santri yang orang tuanya sampai saat ini tidak ada, nanti ketemu dulu dengan pihak pondok. Kenapa tidak datang? Tidak ada alasan untuk tidak datang, karena ini kita minta 1 kali setahun supaya kita bisa bersilaturahmi, bisa halal bihalal semuanya. Demikian saja, mohon maaf banyak salah dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah beri kita kepahaman dan berikan kita rahmat di akhir zaman ini untuk mewujudkan cita-cita mahat, yaitu melahirkan generasi ulama rabbani di akhir zaman. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi bapak-bapak yang kami hormati, ini ada 4 lembar kertas yang akan dikontrol oleh wali santri itu sendiri. Yang pertama, di lembaran pertama ada rekap pengulangan hafalan Al-Quran. Untuk hafalannya dari 1 sampai 10 juz, itu 2 juz per harinya, 2 juz per hari. Untuk yang hafalannya 10 juz sampai 20 juz, itu 3 juz per hari. Untuk yang hafalannya 20 juz sampai 25 juz, itu pengulangan hafalannya 4 juz per harinya. Kemudian hafalan yang 25 juz sampai 30 juz atau yang sedang persiapan kubro, itu pengulangan hafalnya 5 juz per hari. Jika amal itu dilakukan akan ditandai dengan checklist, namun jika tidak dilakukan diisi dengan garis datar. Jadi ini adalah panduan kepada para wali santri untuk mengontrol anak-anaknya selama berada di rumah di masa liburan. Apabila
ini kertas ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, dikontrol dengan sebaik-baiknya, insya Allah teman-teman kita ketika balik ke pondoknya nanti hafalannya akan bisa lancar seperti sedia kala. Namun apabila ini tidak diperhatikan oleh orang tua, maka akan habis waktu untuk mengulang hafalannya lagi. Misalkan seorang anak mempunyai hafalan 25 juz, ketika dia di rumah selama 25 hari tidak dikontrol, ketika kembali ke ma'had, maka ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melancarkan hafalannya. Bahkan terkadang sampai setahun didapat 25 hari habis, kemudian setahun lagi dilancarkan. Jadi tertunda persiapan kubrohnya. Selanjutnya pada lembaran kedua ada rekap amal sholat wajib. Yang ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jika amal itu dilakukan ditanya dengan checklist, jika tidak dilakukan diisi dengan strip. Nanti ada juga di sini catatan berjamaah atau sendirian. Apabila berjamaah di checklist, kalau yang sendirian di checklist yang sendirian. Pada lembaran ketiga ada rekap amal sholat nawafil. Sholat sunat rawatib, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Kemudian ada sholat tarawih. Kalau yang 20 rakaat, checklist 20 rakaat, yang 8 rakaat, checklist yang 8 rakaat. Kemudian ada sholat witir dan sholat duha. Pada lembaran keempat ada rekap amalan zikir. Ya, zikir-zikir yang biasanya dilaksanakan di ma'had. Ada membaca Yasin di pagi hari, ada manzil, surat Al-Muluk, Al-Waqiah, As-Sajadah, awal dan akhir surat Al-Kahfi. Semuanya ini minta dikontrol oleh para orang tua selama di rumah. Kemudian kami sampaikan kepada kawan-kawan, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair atas segala partisipasi selama bulan Ramadan ini, selama Ustaz tidak ada. Begitu petugas hirosahnya di malam hari ketika tarawih, petugas bilalnya, imam tarawih, yang selalu semangat sepanjang bulan Ramadan selama 15 hari. Kemudian kepada para petugas khidmatnya yang belanja di siang hari yang panas, pergi belanja ke pasar ke Bandar Buat, hari-hari seperti begitu sibuk. Siang belanja, nanti sore juga jemput gorengan lagi, nanti maghrib juga pergi lagi beli snack, nanti masak air untuk snack malam, dan hirosah lagi. Jadi kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan itu dengan keberkahan-keberkahan, kefahaman-kefahaman. Siapa yang mengambil khidmat, jatah khidmat yang terbesar, maka dia akan mendapatkan jatah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Banyak maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian ya bapak-bapak dan ibu, nanti surat itu adalah surat perpulangan. Jadi jangan nanti nanya lagi ke komite atau nanya lagi ke pondok tanggal berapa pulangnya, jam berapa pulangnya. Jadi jangan ditanya lagi, itu udah ada surat. Baca suratnya baik-baik dan ada peraturan-peraturan surat itu di belakang surat lembaran keduanya. Tolong dibacakan dulu, nanti dibagikan lagi. Surat itu biar jelas. Dibacakan yang dua lembar. Karena juga masih banyak yang nanya, Pak, kapan pulang ini? Padahal tiap tahun kita kasih surat. Ternyata si santri tidak memberikan surat ke tangan orang tuanya. Fadil Widiana, Fikri Widiana, Ando Esa Putra, silakan ambil di depan.
Aldo Esa Putra, Muhammad Ikhlas Ilham Darmawan, Arya Vega Dinata, Muhammad Fatir Habibur Rahim, Zaki Gassan, Abdul Hanif, Muhammad Hanif Abdullah, Duta Dong, Rifki Huda, Galang Sumardi, nanti suratnya disediakan kepada kedua orang tuanya ya. Muhammad Muhajir, Jangan disimpan saja. Abdul Mustafa, Abdul Razak, Muhammad Hafiz, Ahmad Zaini, Abdul Aziz As-Sobir, Muhammad Faraj Budiman, Abror Tanjung, Muhammad Nabila Sadewa, Rehan Syah, Muhammad Said. Udah. Ini sebelah sana. Said Syamil, Jerry Gustian, Muhammad Habib, Abid Zahi An-Nabil, Anggar Abu Bakar. Itu kita minta untuk mengambil nanti ya, ke santri alim. Kemudian beberapa dari orang satis itu kita minta untuk nanti mengambil amanah. Jadi bacakan Tolong diperhatikan ya anak-anak yang minus, boleh diselesaikan dulu. Yusuf Agam, Muhammad Azka, Fatih Payakumbu. Nah, itu nggak ada orang itu, semua ada nggak di pondok tuh. Kemudian Salimah Al-Bansi, Masan, Fadil Widiana, Rahmat Fadil, dan Jumadi, Abdul Rahman Jumadi, Nggak ada juga tuh. Adriano Pal, Nggak ada. Rashid, Nggak ada juga. Alif, Beril, Farid, Ahmad Farid, Nah, anak Piniki Pramanjang, Pegang Buah, Yusuf Agam, ya satu orang bagi-bagi lah. Oke, nanti selepas musafah ya, karena bapak-bapak kita yang Allah
Tolong dilaporkan supaya jelas anak ini pulang ada penanggung jawabnya. Pak. Polisi. Jadi sudah ada penanggung jawabnya. Jadi aman di jalan. Iya. Langsung balik, Pak. Hah? Langsung balik. Jangan kembali pulang, Pak. Apa? Hah? Apa langsung balik? Apanya? Apa? Mbak. Langsung pagi gini. Iya, lanjut. Iya. Dekil lah coba. Barari ini, Bu. Petir. Pulang hari ini, tolong lapor ke Ustadz Yusuf supaya nanti kita bisa siapkan berbukanya, takjilnya. Jadi yang belum pulang hari ini, yang masih menunggu jemputan atau masih ada keperluan, silakan dilaporkan ke Ustadz Yusuf. Jadi ada juga yang masih nunggu orang tua, silakan. Tapi yang mau bermalam, yang mau buka di sini, tolong dilaporkan ke Bang Yusuf atau Bang Ilyas. Insya Allah nanti kita siapkan takjilnya dan juga berbukanya. Kalau ada yang mau masih tinggal di sini, silakan untuk memberi informasinya. Boleh kita siapkan nanti takjilnya dan juga berbukanya.
Abrul Padang. Majelis guru yang belum mengambil ruang.